Ya itulah dia ya, memang segala cara dilakukan supaya kita terhindar dari virus corona. Tapi ini kan emang lagi marak banget nih, ada kalung yang katanya bisa menghalau atau buang jauh-jauh virus corona. Sebenarnya ini tuh efektif atau enggak sih? Kita perlu tanya langsung nih kali ya dok. Ini sebenarnya kalung yang katanya anti virus corona ini efektif nggak sih dok untuk menangkal virus corona? Sangat diragukan. Oh, sangat diragukan. Jadi belum ada uji klinisnya sama sekali ya dok ya? Jadi belum ada uji klinisnya, kemudian ketika diklaim bahwa itu mengandung desinfektan, klorin dioksid, Clorox, dengan saya mengasumsikan bahwa itu teknologi dengan slow release. Jadi secara berkala akan mengeluarkan Clorox tersebut dan menyebar di udara. Pertanyaannya berapa konsentrasi yang dapat menyebabkan terbunuhnya virus tersebut, atau bahkan karena dia digunakan malah dekat zona nafas, dekat hidung, malah terhirup oleh yang menggunakan. Jadi barangkali mudaratnya jauh lebih besar. Dok, tadi yang dokter bilang Clorox itu apa dok? Klorin dioksida itu adalah senyawa yang dapat difahami membunuh virus tadi. Dan dalam teorinya memang itu adalah jenis desinfektan yang dapat membunuh virus dan tentu dengan ini lah dok, konsentrasi tertentu ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita taruh biasanya mungkin dalam kolam atau misalkan dalam ketika nyuci baju ya. Betul. Itu kan ada takarannya dengan tempat tertentu. Ya kalau di udara bebas begini. Iya. Belum lagi arah angin, belum lagi kelembaban, belum ada lagi temperatur. Sangat banyak pengaruh yang dapat menentukan efektivitas terhadap virus tersebut. Mungkin ada yang beliin Intan soalnya kali, karena nggak mau beli kalung emas ya Intan ya. Iya, nih ini kan katanya harganya sampai ada 3 juta nih pemirsa. Daripada beli mahal-mahal ini dan ternyata memang belum teruji klinis, mendingan beliin aku kalung. Tuh kan itu kode keras buat aku. Nah, buat pemirsa juga di rumah nih yang mau tanya atau konsultasi langsung sama dokter, boleh langsung telepon ke 2253 5378 karena di sini ada dokter yang akan menjawab semua pertanyaan Anda. Silakan kalau ada yang mau nanya langsung. Nah, dok, ini fakta atau mitos sih, dok, kalau kalung penangkal virus ini bisa melindungi pemakainya? Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Ya. Karena ketika teknologi tadi yang saya katakan slow release, seberapa besar dapat mengeluarkan klorin dioksida tadi agar dapat membunuh virus tadi. Aku pikir tadi mungkin orang berpikir begini, kalau ada orang yang batuk atau bersin langsung hey, tangkal, hey. Ini udah kayak itu ya di film-film gitu ya. Iya. Nah, dokter ini tadi kita bahas mengenai tadi ada lihat lampu ultraviolet ya. Lampu ultraviolet ini kadang mungkin orang lihat karena kalau kita di ruang operasi, kalau kita mau sterilkan kita kasih lampu ultraviolet. Nah mungkin dokter bisa bantu jelaskan ke masyarakat juga, apakah ada manfaatnya dan apakah bahayanya kalau lampu ultraviolet ini digunakan sembarangan? Iya. Baik, jadi ini adalah salah satu bentuk mitos atau kalau istilah gaulnya lebay. Gitu ya. Karena sebetulnya standar kita sudah sangat jelas. Cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, kemudian selama 20 detik, kemudian ketika kita membawa barang dari luar, cukup dilakukan desinfektan, selesai. Dan itu ketika tidak kontak maka akan aman. Jadi ini sesuatu boleh dikatakan lebay, sama halnya dengan yang tadi kalung antivirus tadi gitu. Malah kita tahu tergantung panjang gelombang ultraviolet itu berapa yang digunakan. Iya. Dan ketika jangka waktunya bisa dosisnya tidak sesuai, dapat dikatakan demikian, panjang gelombangnya itu bisa mengakibatkan radang juga. Dulu saya ingat ada pernah kisah ya bisa bikin radang ya juga. Ultraviolet itu pada katakanlah dengan panjang gelombang yang termasuk UVC itu malah karsinogenik, dapat menyebabkan kanker. Tentunya orang pasti nggak mau dong ya. Iya, oke, ini sepertinya udah ada penelpon yang masuk ya ke kita. Halo, selamat siang. Belum. Oke, kalau gitu aku aja nanya dulu ya dok ya. Nah dok, ini kan si kalung penangkal virus ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya efektif
untuk menangkal virus? Jangan kalung inilah gitu, selain kalung ini kira-kira apa dok? Jadi maksudnya kan saya ngerti sih maksudnya untuk semua masyarakat juga di Indonesia termasuk saya dan juga yang lainnya pasti apa ya, berpikir gimana pokoknya caranya supaya jangan sampai terkena virus ini. Tapi kan ini harus diluruskan dok, apa aja hal-hal yang sebenarnya efektif dan tidak efektif untuk menangkal virus corona ini. Iya, baik. Jadi ini bagus sekali. Jadi kita tahu bahwa ketika virus tadi menyebar melalui droplet, artinya percikan dari batuk, percikan dari bersin, dan itulah yang sebenarnya harus dijaga. Makanya pertama, ketika kita harus kontak kemudian terkena percikan tersebut, badan tangan kita terutama yang sering menyentuh muka itu harus selalu dijaga dengan cuci tangan dengan sabun, air mengalir 20 detik. Kemudian jaga jarak. Nah, ini kita alhamdulillah kita bisa jaga jarak, dan saya juga karena memang ini harus menggunakan masker. Ini juga merupakan hal yang penting terutama ketika keluar rumah itu kita harus jaga. Itu prinsip yang tidak dapat kita abaikan. Baik dokter. Ini ada teman-teman tadi Intan ya, coba jawab dulu telepon. Halo ya. Halo, selamat siang. Selamat siang ya. Ya, selamat siang. Ya. Ya, siang-siang dok. Ya, Ruyadi di Tangerang Pak, Curug Tangerang. Oke, silakan Pak Ya, pertanyaannya. mau tanya ke dokter dok, virus corona ini bisa mati dalam suhu berapa derajat ya? Misalkan begini, saya kan suka mobil saya itu kan tidak masuk garasi di luar gitu. Kemudian ada virus lah katakanlah di mobil itu, dia bisa mati nggak? Atau pakaian misalkan, pakaian belum sempat dicuci kita simpen di tempat yang panas, dia bisa mati nggak itu di jemuran matahari maksud saya? Oke, baik, terima kasih Pak. Ini artinya dok berarti kan suhu berapa virus corona ini bisa mati, dan sebenarnya cara seperti apa yang efektifnya ini perlu diluruskan nih dok? Iya, tentu saja ketika kita melihat apakah pada suhu berapa, tentu saja adalah kita melihat bahwa virus tersebut harusnya ada waktunya untuk dapat hidup di alam dengan suhu yang katakanlah di mobil itu kan tidak akan lebih dari 40 derajat Celcius ketika di Indonesia katakanlah, dan itu masih memungkinkan virus tadi hidup. Tetapi tentu saja ada jangka waktu dan tergantung pada permukaan apa. Kalau permukaannya relatif tidak berpori, tentu akan lebih mudah dia akan hilang atau mati. Tetapi ketika dia pada permukaan yang berpori, itu akan lebih lama sebagai tempat berlindungnya droplet tadi untuk menyerap di pori-pori tadi. Termasuk salah satunya berarti baju dok. Kalau baju itu termasuk permukaan berpori. Oh, berarti juga si virus corona ini hati-hati karena bisa bertahan lebih lama lagi ya. Dokter, begitu kita yakin bahwa kita misalnya kontak dari luar, makanya ketika pulang ke rumah jangan dulu melakukan apa-apa, tetapi segera mandi dan pakaian segera taruh di laundry. Ya, jadi tidak digantung disimpan. Mandi wajib, wajib mandi ya. Langsung. Oke, baik. Nomor berikutnya ya. Ya. Ya, halo ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pak Aldi ya. Selamat siang. Ya. Iya. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Langsung Pak, pertanyaannya Pak. Pertanyaannya itu untuk konsumsi obatnya yang bagus, itu apa imun besar atau apa vitamin C gitu? Oh, baik. Terima kasih. Obat yang bagus ya. Kita mau jawab mengenai tadi ini. Banyak tanya emang vitamin atau obat yang bagus untuk mencegah corona atau mengatasi corona. Baik. Ya. Bapak, yang terpenting adalah pencegahan. Karena sampai saat ini belum ada obat yang direkomendasikan untuk penggunaannya yang terbukti secara efektif. Jadi yang terpenting adalah pencegahan. Pencegahan dengan apa? Dengan jaga daya tahan tubuh, termasuk cukup diet gizi yang seimbang, terutama terkait dengan bahan-bahan yang mengandung antioksidan, vitamin misalnya. Kemudian ada juga mineral seperti zinc, itu juga diperlukan untuk memperkuat daya imunitas tubuh, sehingga konsumsi-konsumsi itu bisa kita gunakan pada misalnya seafood, itu lumayan cukup banyak mengandung zinc, itu tentu akan sangat berguna untuk meningkatkan daya tubuh. Di samping buah-buahan itu
Yang penting tadi sekali lagi adalah pencegahan. Ya. Berarti cuci tangan dan juga nggak sentuh muka ya dengan sembarangan. Tadi kalau kita makan makanan bergizi, bisa makan buah-buahan banyak, tentunya vitamin C, ada pepaya, ada jeruk, dan bahan alami pun kita bisa mendapatkan tadi yang dibilang dengan vitamin C tersebut ya. Juga zinc dapat didapatkan dari makanan-makanan hewani, protein juga yang tinggi, karena itu membentuk daya tahan tubuh.